Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Arkas. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan lanjut tentang pembaruan YouTube teman-teman ya. Jadi tentang monetisasi atau memonetize video reupload musik teman-temannya. Jadi ini menarik teman-temannya. Jadi banyak kemarin yang dibahas tentang eh banyak kemudian teman-teman yang tidak berhasil dimonet ya teman-teman gara-gara reupload musik seperti itu. Nah, di sini keluarlah kebijakan baru dari YouTube. Bagaimana kebijakannya? Di sini kita lihat. Nah, ini kita kembali lagi di cara baru mendapatkan penghasilan di YouTube. Nah, teman-teman yang belum lihat pembaruan pertama yang masalah ini mendapatkan penghasilan dengan YouTube Short, silakan lihat videonya teman-temannya di channel ini. Itu sudah saya siapkan, sudah saya buat kemarin. Nah, yang kedua ini kita akan bahas masalah memonetisasi konten yang mengandung musik. Nah, ini yang seru teman-teman. Jadi kita langsung ke bawah saja ya. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat pembahasan ini, yang terbaru tentang monetisasi, silakan dilihat teman-temannya. Nah, kita langsung saja ke bawah masalah musik. Nah, ini memonetisasi konten yang mengandung musik populer. Nah, jadi kreator musik hanya akan tersedia di Amerika Serikat pada saat peluncurannya. Nanti informasi selanjutnya mengenai perluasan lebih lanjut pada 2023. Nah, jadi di awal nanti teman-teman di pada saat ini sudah diluncurkan, kreator musik itu hanya akan tersedia di Amerika Serikat. Tapi kita akan terus nantikan informasi lebih lanjut mengenai perluasan lebih lanjut pada tahun 2023. Nah, di sini kita lihat bahwa menggunakan lagu dari kreator musik. Kreator musik tersedia di YouTube Studio, tempat Anda dapat menelusuri, mendengarkan sekilas, dan mendownload lagu favorit untuk setiap lagu. Anda dapat melihat opsi penggunaan berikut. Nah, yang pertama adalah beli lisensi, bayar biaya muka untuk menggunakan musik, dan dapatkan pembagian hasil yang sama yang berlaku untuk konten Anda tanpa musik. Nah, jadi di sini teman-teman ada dua opsi yang diberikan sama teman-teman YouTube ya untuk menggunakan lagu dari kreator musik. Jadi yang pertama itu kita membeli lisensi dari kreator musik tersebut teman-teman. Jadi kita bayar biaya muka di sini jelaskannya untuk menggunakan musik. Nah, dan dapatkan pembagian hasil yang sama yang berlaku untuk konten Anda tanpa musik seperti itu. Jadi ketika kemudian kita sudah beli lisensinya, kita sudah bebas menggunakannya teman-teman tanpa kena copyright, tanpa kena hak cipta dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembagian hasil. Nah, di sini dijelaskan berbagai pendapatan video dengan artis lagu dan pemegang hak cipta musik terkait. Nah, ini yang kedua yang mungkin sudah banyak dipakai, sudah banyak dilakukan dan didapatkan oleh orang-orang yang reupload konten musik teman-teman ya. Jadi mereka itu melakukan yang namanya pembagian hasil. Nah, karena kena hak cipta teman-teman. Jadi di situ harus bagi hasil. Nah, tapi YouTube itu mengeluarkan yang kedua lagi teman-teman, ini yang pertama tadi masalah beli lisensi. Jadi kedepannya nanti itu kita sudah bisa beli lisensi dari kreator musik teman-teman dan kita bisa pakai sepuasnya kita, semau-maunya kita teman-teman ya, karena kita sudah membeli lisensinya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin juga teman-teman pertanyakan ya, kenapa kreator musik dibatasi untuk penggunaan di Amerika Serikat? Nah, dikatakan sama YouTube, kami sedang menguji kreator musik dengan grup yang lebih kecil sehingga kualitasnya dapat cepat ditingkatkan untuk memastikan pengalaman pengguna yang terbaik sebelum membagikannya kepada semua orang. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika saya menggunakan lagu kreator musik tanpa membeli lisensi untuk lagu tersebut? Nah, ini biasa kan ada kita langsung saja menggunakan lagu kreator musik tanpa membeli lisensi teman-teman ya. Langsung kita pakai saja. Nah, dijelaskan sama YouTube bahwa beberapa konten mungkin memenuhi syarat untuk pembagian hasil. Nah, ini yang terjadi yang saya bilang tadi, bahwa mungkin ada sebagian teman-teman yang bergerak di konten musik ya, itu ada yang memenuhi syarat tapi harus pembagian hasil teman-teman, karena kena hak cipta seperti itu. Nah, meskipun Anda tidak membeli lisensi di awal. Jadi seperti itu dijelaskan oleh YouTube. Kan memang seperti itu ya teman-teman, banyak mungkin teman-teman yang pakai konten musik dan
tetap bisa dimonetize dan pembagian hasil di dalam situ. Nah, dengan fitur ini Anda dapat berbagi pendapatan video dengan artis lagu dan pemegang hak cipta musik terkait. Di kreator musik, Anda akan dapat melihat apakah suatu lagu memenuhi syarat untuk pembagian hasil atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Jika Anda memutuskan untuk tidak membeli lisensi lagu yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bagi hasil, video Anda dapat dikenakan klaim konten atau penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Nah, jadi yang ini saya bilang tadi teman-teman. Jadi ada beberapa lagu ya teman-teman bahwa dia itu memang tidak memenuhi syarat untuk menerima bagi hasil. Jadi saya nggak tahu juga regulasinya bagaimana teman-temannya. Jadi memang ada beberapa lagu itu yang di situ nggak bisa dibagi hasil teman-teman. Jadi ketika kita paksakan untuk pakai di videonya kita ya sudah video kita akan dihapus karena melanggar pelanggaran hak cipta seperti itu. Nah, kami akan membagikan semua informasi tentang cara kerjanya ketika kami luncurkannya dalam tahun ini. Nah, jadi kita tantikan saja teman-temannya. Nah, ini merupakan informasi uh, baru yang menurut saya membahagiakan kepada semua kreator musik teman-temannya konten-konten musik, reupload musik teman-temannya. Jadi yang paling bagus menurut saya itu di mana teman-teman bisa beli lisensi. Jadi sekali beli teman-teman bisa pakai sepuasnya seperti itu teman-teman tanpa ada pelanggaran dan sebagainya lagi. Dukung terus channel ini teman-teman untuk mendapatkan informasi terbaru tentang YouTube dan seputar YouTube dengan cara subscribe dan like dan share teman-temannya agar ketika saya upload video baru bisa muncul di notifikasinya teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.